Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai ABM atau Activity Based Management. Jadi, ABM sendiri adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk memfokuskan perhatian manajer untuk peningkatan customer value dan juga profit yang akan diraih dengan cara mengidentifikasi aktivitas-aktivitas di perusahaan. Nah, aktivitas di perusahaan itu dibagi menjadi dua, yaitu aktivitas bernilai tambah dan aktivitas tidak bernilai tambah. Yang pertama ada aktivitas bernilai tambah. Jadi, aktivitas bernilai tambah di sini adalah suatu aktivitas yang memiliki standar kuantitas tertentu dan akan menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan. Dan juga aktivitas yang dilakukan oleh aktivitas bernilai tambah ini kemungkinan besar akan mempengaruhi terjadinya aktivitas-aktivitas selanjutnya pada perusahaan terkait. Yang kedua, ada aktivitas tidak bernilai tambah. Aktivitas tidak bernilai tambah adalah aktivitas yang tidak memiliki standar kuantitas tertentu dan ada tidaknya aktivitas ini tidak akan banyak berpengaruh ke perusahaan. Contohnya aktivitas bernilai tambah adalah pada perusahaan yang fokus produksinya adalah untuk menghasilkan barang, tentu proses-proses penciptaan barang itu adalah aktivitas yang bernilai tambah. Misalkan untuk perusahaan pembuat kursi, maka pemotongan kayu adalah aktivitas bernilai tambah. Karena dari sesi pemotongan kayu ini akan menghasilkan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Lalu untuk contoh aktivitas tidak bernilai tambah, seperti yang kemarin sudah disinggung oleh Pak Roni, yang memungkinkan memunculkan biaya-biaya yang sebenarnya tidak perlu. Contohnya adalah ketika kita membeli tiket dalam bentuk online, yang sebenarnya tidak harus kita cetak, kita cukup menunjukkan bukti kepemilikan tiket melalui email maupun media lain yang digunakan. Nah, rumus dari kedua aktivitas ini juga berbeda. Yang pertama ada aktivitas bernilai tambah. Rumusnya yaitu dengan mengalihkan SQ dengan SP atau standar quantity dengan standar price. Kemudian untuk aktivitas tidak bernilai tambah, kita harus mengurangi dulu actual quantity dikurangi dengan standar quantity baru dikalikan dengan standard price. Nah, karena setiap perusahaan itu hampir pasti memiliki aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah dan kemungkinan akan menimbulkan biaya tidak bernilai tambah juga, maka ada 4 cara yang dapat digunakan untuk mengurangi biaya-biaya dan aktivitas yang tidak perlu ini. Yang pertama yaitu melalui eliminasi, yang kedua melalui pemilihan, yang ketiga pengurangan, dan yang keempat adalah integrasi atau penyatuan. Mulai dari eliminasi, pendekatan ini biasanya diterapkan pada aktivitas-aktivitas yang sepenuhnya tidak bermanfaat. Lalu yang kedua adalah pemilihan aktivitas, yaitu dengan memilih alternatif aktivitas yang paling efisien dari serangkaian alternatif aktivitas yang ada. Lalu yang ketiga ada yang disebut dengan pengurangan aktivitas, yaitu untuk mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk masing-masing aktivitas. Dan yang keempat adalah penyatuan aktivitas, yaitu meningkatkan efisiensi dari beberapa alternatif sehingga ketika pekerjaan ini ternyata bisa dirangkap, itu akan dijadikan satu untuk mengurangi biaya tidak perlu yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi itu adalah materi untuk activity based management, memang terlihat sederhana dan tidak terlalu rumit dibandingkan dengan activity based costing. Selamat belajar.